Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah waliyus shalihin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khatamun nabiyyin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita kembali diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melanjutkan kajian rutin kita dalam mengkaji kitab karya Ibnu Qudamah rahimahullahu taala, Lum'atul I'tiqad. Itu kitab yang berisi akidah ahli sunnah wal jamaah yang diambil dari Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pada pertemuan yang berlalu kita membaca ucapan penulis rahimahullahu taala, yaitu di antara sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita tetapkan sebagaimana kaidah yang telah berlalu, yaitu menetapkan sifat tersebut tanpa menyerupakan dengan makhluk, tanpa kita menolaknya, dan tanpa bertanya bagaimana hakikat sifat tersebut, yaitu mengimaninya sebagaimana yang datang dalam Al-Quran maupun sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yaitu sifat al-kalam, artinya berbicara. Artinya berbicara. Bahwa Allah Subhanahu wa taala itu apa? Berbicara. Demikian pula kita sebutkan juga ayat-ayat dalam Al-Qur'an. Seperti di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa kallamallahu Musa taklima." Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada Nabi Musa takliman, sebenar-benar pembicaraan. Sebenar-benar pembicaraan. Dalam ayat yang lain masih tentang kisah Nabi Musa alaihissalam dalam surah Al-A'raf. Kalau ayat yang tadi yang pertama dalam surah An-Nisa. Dalam surah Al-A'raf kata Allah, falamma ja'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu. Kata Allah, tatkala Musa alaihissalam datang di tempat yang kita janjikan, yaitu di Bukit Tur, kata Allah Subhanahu wa taala, wa kallamahu rabbuhu. Rabbnya Nabi Musa, yaitu Allah Subhanahu wa taala, berbicara dengannya. Dengan Nabi dengan Nabi Musa alaihissalam. Dan masih banyak ayat-ayat lagi yang lain yang seluruhnya menetapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala berbicara. Demikian pula beliau juga membawakan ayat-ayat seperti misalnya falamma ataha nudiya ya Musa inni ana rabbuka fakhla'na 'alaika fa innaka bil wadil muqaddasi tuha. Kata Allah Subhanahu wa taala tentang Nabi Musa dalam surah Thaha, falamma ataha, tatkala Musa alaihissalam datang di Bukit Tur, di sisi Bukit Tur, nudiya, Nabi Musa dipanggil. Siapa yang panggil? Allah Subhanahu wa taala. Panggilannya apa? Ya Musa, wahai Musa. Inni ana rabbuka, saya adalah Rabbmu. Fakhla na'laika, lepaskanlah sendalmu. Fa innaka bil wadil muqaddasi tuwa, karena engkau berada di lembah yang disucikan. Di sini kita sudah sebutkan tujuan penulis membawakan ayat ini. Di samping untuk menetapkan bahwa Allah betul-betul berbicara, beliau bawakan ayat ini untuk apa? Ada ingat? Yang ikut pekan lalu? Ikut pekan lalu kan? Nah, untuk apa? Nudia, dipanggil. Beliau isyaratkan bantahan untuk siapa? Yang apa? Yang mengatakan kalam Allah berbicara tanpa suara dan tanpa
huruf. Makanya sengaja beliau bawakan ayat nudia, dipanggil. Berarti Nabi Musa mendengarkan apa? Mendengarkan suara, mendengarkan huruf. Jelas ya? Ini fikih dari Ibnu Qudamah rahimahullah ta'ala. Beliau isyaratkan bantahan kepada orang-orang Asy'ariyah dan semisal mereka. Dari kalangan orang Maturidiyah dan Kullabiyah dan seterusnya. Yang mereka kalau ditanya, apakah kalian tetapkan sifat kalam untuk Allah? Niscaya mereka mengatakan iya. Kami tetapkan kalam untuk Allah. Tapi penetapan mereka tentang sifat kalam Allah, bahwa Allah berbicara, beda dengan penetapan ahli sunnah. Asy'ariyah, mereka mengatakan Allah berbicara, iya. Tapi kalam Allah, bicaranya Allah nafsi. Istilah mereka kalam nafsani. Apa itu? Hanya ada dalam diri Allah. Itu tadi bahasanya, tanpa suara, tanpa apa? Huruf. Berarti hakikatnya apa? Kalau begitu, Allah tidak bicara. Sama orang yang bisu. Jadi mereka menyamakan Allah seperti orang yang bisu. Bicara tapi nafsi. Hanya ada dalam dirinya. Hanya ada dalam dirinya. Tanpa suara, tanpa huruf. Nanti akan kita singgung tentang Al-Quran. Di antara kalam Allah adalah Al-Quran. Taurat, Zabur, Injil, semuanya kalam Allah. Terus mereka ditanya, terus yang kalian baca ini kalamnya siapa? Ahli sunnah bertanya kepada mereka, yang kalian baca ini kalamnya siapa? Ya. Ini ya. Kan mereka katakan Allah tanpa suara, tanpa huruf ya, berucap, berbicara. Kita tanya, balik tanya, terus Al-Quran? Nah, kata mereka apa? Al-Quran adalah takbirnya Jibril, ungkapan Jibril, pembahasan Jibril yang dia fahami dari diri Allah. Kemudian dia turunkan kepada Muhammad SAW. Berarti di sisi mereka Al-Quran adalah makhluk. Kenapa? Karena Jibril adalah makhluk dan ucapan makhluk adalah makhluk. Tapi kalau mereka ditanya, nanti akan kita bahas tentang khusus Al-Quran ya. Mereka ditanya, tidak mau mereka katakan Al-Quran makhluk. Tidak berani mereka terang-terang seperti Jahmiyah dan Mu'tazilah yang mengatakan Al-Quran makhluk. Makanya Jahmiyah dikafirkan oleh para ulama. Tidak berani mereka terang-terang mengatakan makhluk. Mereka menggunakan kalimat-kalimat yang bersayap. Iya, yang banyak tafsirnya, yang banyak yang mereka inginkan batil. Nah, seperti itu. Iya. Jadi ucapan mereka Al-Quran ini adalah takbirnya Jibril, berarti apa? Kalam Jibril. Jibril yang pertama kali mengucapkan alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Jibril yang mengatakan itu dari diri Allah. Sementara Allah berfirman, walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannam minal jinnati wan nasi ajma'in. Kata Allah, dan telah tetap ucapan itu dariku. Dari Allah ucapan itu. Makanya nanti kita akan sebutkan tentang Al-Quran. Disebutkan Al-Quran itu minhu bada'ah wa ilaihi ya'ud. Itu akidah ahli sunnah. Al-Quran, kalamullah, itu minhu bada'ah wa ilaihi ya'ud. Dari Allah bermula dan akan kembali kepada Allah. Maksudnya apa akan kembali kepada Allah? Selalu disandarkan kepada Allah. Itu kalamnya Allah. Walaupun tertulis di mushaf-mushaf, terhafalkan di dada-dada para penghafalnya, tertulis di kertas-kertas, dihafalkan dan seterusnya, kembali dikatakan akan kembali selalu disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada Allah diucapkan manusia tapi dikatakan kalamullah, ucapan Allah. Karena ucapan itu selalu disandarkan kepada yang paling pertama kali mengucapkannya. Walaupun ternukil ucapan itu pindah-pindah sana sini, ya, tetap disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah yang paling pertama kali mengucapkan Al-Qur'an. Berucap dengan Al-Qur'an. Yang Jibril dengarkan dari Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Yang jelas bahwa ahlul bid'ah di sini mereka terjatuh ke dalam kesesatan yang padahal secara umum kita sudah fahami bahwa mereka asalnya pada sifat-sifat Allah mereka sudah terjatuh. Mereka sudah terjatuh ke dalam kesesatan dalam sifat-sifat Allah. Kalau dirinci sifat-sifatnya, sifat yang mana saja itu ya, kita akan melihat subhanallah bagaimana ya betul-betul ilmu itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Hidayah ke jalan yang lurus betul-betul pemberian Allah Subhanahu wa taala. Karena semudah ini pembahasannya. Segamblang ini Allah jelaskan dalam Al-Qur'an.
tetap mereka ada yang tidak memahami dengan baik dan benar. Dan ini ikhwan, inilah hakikat ilmu sebenarnya. Sebagaimana ucapan Abdullah bin Mas'ud, ilmu itu bukan yang dihafalkan. Laisal ilmu bi kasratir riwayah. Bukan ilmu itu banyaknya riwayat, banyaknya hafalan, bukan. Dan kita tidak jarang kita jumpai mereka-mereka yang menafsirkan, mentakwil sifat-sifat Allah, menolak sifat-sifat Allah, hafal Al-Qur'an. Ya, hafal Al-Qur'an 30 juz, bahkan mungkin. Ya, bahkan mungkin sebutkan halamannya. Ya, kiri atas, bawah dan seterusnya. Tapi tidak memahami apa yang mereka hafalkan. Mereka memahaminya sesuai dengan hawa nafsu mereka dan seterusnya. Ya. Jelas ya? Nah, di dalam masalah kalam ini jelas. Adapun orang-orang Jahmiyah dan Mu'tazilah selesai. Sudah jelas kesesatan mereka dalam masalah ini. Mereka mengatakan Allah Subhanahu wa taala berbicara, tetapi maknanya apa? Khaliqun lil kalam, menciptakan kalam itu. Berarti kalam Allah makhluk. Sebagaimana Allah ciptakan langit, bumi, pohon. Jadi kalam Allah keluar dari situ, dicipta. Nah, makanya ini juga bantahan kepada mereka. Ketika beliau bawakan ayat falamma ataha nudiya ya Musa, ketika Musa datang maka Allah memanggil Musa ya Musa, ini membantah mereka juga yang mereka mengatakan kalam Allah itu keluar dari tempat seperti pohon. Kalau seperti itu ucapan kalian, berarti yang mengatakan ya Musa inni ana rabbuka berarti pohon. Kan? Makanya ini dibawahi ke penulis rahimahullah di sini. Jelas ucapan Allah inni ana rabbuka. Saya adalah Rabbmu. Jadi bantahan untuk semua ahlul bidah. Kemudian kita lanjutkan, ini mengulas yang lalu supaya kembali fresh ya. Kembali teringat faedahnya. Berkata Ibnu Qudamah rahimahullahu taala, masih membawakan ayat-ayat atau dalil-dalil atau dari hadits menguatkan lagi bahwa Allah Subhanahu wa taala betul-betul berbicara. Beliau berkata, waqala Abdullah bin Mas'ud. Berkata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, "Idza takallama Allahu bil wahyi, sami'a sautahu ahlus sama'i, ruwiya dzalika 'anin nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam." Ucapan Abdullah bin Mas'ud, beliau berkata bahwa jika Allah berbicara dengan wahyu, maksudnya ketika Allah mengucapkan wahyunya di atas, ya, ada wahyu lagi yang mau diturunkan, maka ucapan ini, suara Allah didengarkan oleh penduduk langit. Didengarkan oleh penduduk langit. Dan diriwayatkan ucapan ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang disebutkan sini dhaif, tapi ada yang sahih dari Abdullah bin Mas'ud dengan semakna dengan ini. Yang sahih yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan wahyunya, maka Jibril mendengarkan suara Allah Subhanahu wa taala, maka penduduk langit yang lain mendengarkan suara solsolah, mendengarkan suara yang bergemuruh, yang sangat keras. Maka ketika Jibril turun menyampaikan wahyu tersebut, dan ingat ya, Jibril itu adalah malaikat yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan wahyu. Jadi beliau yang tahu firman itu. Maka ketika Jibril turun ke langit ketujuh untuk menyampaikan sampai ke bawah, maka malaikat yang di langit ketujuh bertanya, "Madza qala rabbukum ya Jibril?" Apa yang diwahyukan oleh Rabbmu wahai Jibril? Maka dalam Al-Qur'an Nabi mengisahkan kisah ini kepada sahabat. Dalam Al-Qur'an, "Madza qala rabbukum?" Qalul haqqa wa huwal aliyyul kabir. Dia mengucapkan kebenaran dan Allah Maha tinggi lagi Maha besar. Itu ucapan Jibril alaihissalam. Kemudian sampai di langit ke-6, malaikat yang di langit ke-6 juga bertanya apa yang diwahyukan tadi. Sebab mereka hanya mendengarkan suara saja yang keras. Maka Jibril sama jawaban Jibril alaihissalam dan seterusnya sampai ke langit pertama, sampai Jibril alaihissalam menyampaikan kepada para rasul. Ini haditsnya. Ya, intinya bahwa Jibril atau malaikat mendengarkan apa? Suara. Sini dijelaskan sami'a sautahu ahlus sama. Suara Allah didengarkan oleh penduduk langit. Hadits yang lain, dalil yang lain, warawa Abdullah bin Unais ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari sahabat yang mulia Abdullah bin Unais. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam
annahu qala yahsyurullahu al-khalaiqa yawmal qiyamah uratan hufatan ghurlan buhman fayunadihim bisautin yasma'uhu man ba'uda kama yasma'uhu man quruba anal maliku anad dayyan rawahul a'immatu wastashhada bihi al-Bukhari. Dari sahabat yang mulia Abdullah bin Unais. Nah, inilah haditsnya yang disebutkan dalam riwayat Imam Ahmad, kisah yang sangat indah sekali dari sahabat yang mulia Jabir bin Abdullah. Ketika Nabi meninggal, Jabir bin Abdullah mengatakan, ya, sami'tu anna rajulan sami'a minan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Jabir bin Abdullah, saya dengarkan sampai ke telingaku kabar bahwa ada satu orang yang mendengarkan hadits dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kata beliau, fashtaraitu ba'iran, saya membeli seekor onta, wa syadattu ilaihi rohli, saya persiapkan semua bekalku, maka wa masirtu ilaihi syahra, saya berjalan kepada sahabat itu sebulan perjalanan. Ya, dia di Syam, ini dia Abdullah bin Unais, dan haditsnya ini. Ya, haditsnya ini. Jabir dari Madinah, 1 bulan perjalanan hanya ingin dengarkan hadits langsung dari sahabat yang mendengarkan langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba di depan rumah Abdullah bin Unais, diketok pintunya. Keluar Abdullah bin Unais, kaget. Sahabat yang dari Madinah, Jabir, jauh-jauh datang ke sini. Jabir bertanya, "Apa kamu dengarkan hadits dari Nabi sallallahu alaihi wasallam?" Iya. Kata Abdullah bin Unais, "Iya." Dibaca ini haditsnya. Iya. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yahsyurullahu al-khalaiqa yaumal qiyamah. Allah membangkitkan makhluk pada hari kiamat seluruhnya. Uratan, tidak berpakaian. Hufatan, tidak beralas kaki. Burlan, tidak berkhitan, tidak disunat. Buhman itu tidak membawa apa-apa sama sekali. Tidak memiliki apa-apa sama sekali. Ini sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, kama bada'akum ta'udun, sebagaimana kami mulai kalian, kami kembalikan seperti itu. Ya. Kama bada'na awwala khalqin nu'iduh wa'dan alaina, sebagaimana awal penciptaan dulu, kata Allah, seperti itu kami kembalikan. Janji dari kami, kata Allah Subhanahu wa taala. Kita dilahirkan, ya, enggak ada yang lahir pakai sandal langsung. Ya, berpakaian. Ya, dikhitan. Seperti itu. Walladzi ja'ala lakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwa thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah. Kata Allah, dialah Allah menciptakan kalian dari lemah, anak bayi. Kemudian Allah jadikan kalian dari lemah itu quwwah, kekuatan, masa muda. Ya, 30 tahun, 40 tahun. Thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah. Setelah itu kata Allah akan menjadikan kalian setelah dari kekuatan itu lemah dan tua. Sebagaimana anak bayi. Itu orang tua kan, seperti anak bayi sifatnya. Tidur, ya, di kasur, ya, mata rabun. Ya, kembali seperti semula. Maka kata Nabi SAW, Allah membangkitkan pada hari kiamat seluruh manusia, fayunadihim, Allah manggil mereka bisautin. Nah, ini dalilnya, ini titik pendalilannya. Allah memanggil mereka dengan suara. Yasma'uhu man ba'udah. Suara itu didengarkan bagi yang jauh, kama yasma'uhu man qurub, sebagaimana didengarkan bagi yang dekat. Tidak ada perbedaan kalam Allah. Jauh dan dekat tidak ada perbedaan. Beda dengan manusia, ya kan? Kalam manusia jelas. Kita berucap, didengarkan yang dekat, yang jauh tidak. Yang jauh tidak dengarkan. Bahkan dalam hadits yang disebutkan oleh para ulama haditsnya, walaupun ada yang menganggapnya ada kelemahan, kisah turunnya apa? Surah Al-Mujadilah. Datang seorang sahabiyat, istri sahabat Khawlah bintu Tha'lab, yang datang kepada Nabi SAW melaporkan suaminya, yang suaminya mengatakan, anti ka dhuhri ummi, kamu seperti punggung ibuku. Diharamkan istrinya untuk dia sendiri. Maka Khawlah bintu Tha'lab datang kepada Nabi SAW. Maka Nabi mengatakan, saya tidak melihat kecuali kamu haram untuk suamimu.
Karena dia sudah mengucapkan kamu seperti punggung ibuku. Maksudnya diharamkan istrinya. Maka ini haram dia sentuh istrinya. Kalau dia mau kembali bayar kafaroh namanya. Ini zihar namanya. Jelas ya? Nah ini Khawlah bin Sa'lab datang kepada Nabi SAW. Iya. Berbisik dalam artian berbincang-bincang. Naring dengar. Aisyah di situ. Ada di situ. Kata Aisyah, saya tidak dengarkan apa perbincangan mereka. Allah turunkan firman-Nya. Qad sami Allahul qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Allah telah mendengarkan ucapan seorang wanita yang berbisik-bisik kepadamu wahai Muhammad. Wa tashtaki ila Allah, dan mengeluhkan masalahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kisahnya. Ini perbedaan sifat Allah dengan sifat makhluk. Walaupun namanya kalam sama. Jangan serta-merta dengan itu kita beralasan berarti sama dengan sifat Allah dan makhluk. Tidak. Penyamaan ada, tapi hanya dari sisi nama. Penyebutan. Hakikatnya jauh berbeda. Jauh berbeda. Jelas ya? Dan kaidahnya bahwa seluruh sifat kesempurnaan, seluruh sifat pujian yang ada pada makhluk, maka Allah lebih pantas untuk kita sifatkan dengan sifat itu. Paham? Jelas ya? Seluruh sifat kesempurnaan yang ada pada makhluk, yang makhluk ini bersifat dengan sifat itu, maka kaidahnya Allah lebih pantas untuk disifatkan dengan sifat itu. Kenapa? Allah yang memberikan mereka sifat itu. Jelas ya? Sangat mustahil Allah yang memberikan makhluk sifat itu, Allah tidak memiliki sifat itu. Sebagaimana kayak Jahmi dan Mu'tazilah. Allah tidak mendengar, Allah tidak melihat, Allah tidak memiliki tangan, seluruhnya sifat ditolak. Kan tidak masuk akal. Ini logis. Ya. Allah memberikan mereka sifat itu sementara Allah tidak benar. Demikian pula sifat-sifat yang makhluk tidak mau bersifat dengan sifat itu. Bodoh, jahil, zulm, kezoliman, buta, tuli, dan seterusnya. Maka Allah lebih pantas untuk kita nafikan, kita tiadakan dari Allah sifat-sifat itu. Itu kaidah para ulama sebutkan. Taib. Ini dalilnya. Ketika pembahasannya, Syekh ingin menerangkan lebih jelas lagi bahwa Allah berbicara dengan suara. Berbicara dengan suara. Apa panggilannya? Allah mengatakan Anal Malik, Ana Dayyan. Sayalah penguasa, dan sayalah raja. Dayyan penguasa. Malik Yaumiddin. Penguasa hari pembalasan. Diriwayatkan oleh para imam dan Imam Bukhari menjadikan ini sebagai syahid. Maksudnya sebagai bukan hadis inti dalam Sahih Bukhari, hanya sebagai syawahid. Hadis ini hadis yang sahih. Wa fi ba'dil athar, disebutkan sebagian athar, tapi athar ini lemah ya. Anna Musa alaihissalam lailata ra'an nara fahalathu, bahwa dalam kisah ini, dalam kisah Israiliyat, dalam satu kisah yang perlu dipertanyakan, dibahas sanadnya benar atau tidak. Yang jelas sebagian ulama mengatakan ini sanadnya tidak benar dari sisi sanad. Tapi kisahnya beliau bawakan bahwa Musa alaihissalam pada malam hari ra'an nara, melihat api. Fahalathu, Nabi Musa takut. Fafazi'a minha. Fafazi'a minha. Beliau kaget. Fanadahu rabbuhu. Ketika Musa alaihissalam melihat cahaya terang, beliau kaget. Kemudian ada suara, Rabb-nya itu Allah Subhanahu wa taala memanggil Musa, ya Musa. Ada suara, ya Musa. Fa'ajaba sari'an istiqnasan bisauti. Nabi Musa menjawab dengan cepat mengikuti suara itu. Panggilan. Apa jawaban Musa? Labbaika, labbaika. Labbaik. Tahu artinya labbaik? Yang pernah haji. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik artinya saya penuhi panggilanmu. Saya penuhi panggilanmu. Jadi Nabi Musa mengatakan labbaika, labbaika. Asma'u sautaka wala ara makanaka. Nabi Musa mengatakan, saya dengarkan suaramu, tapi saya tidak melihat kamu di mana. Fa'ina anta. Nabi Musa berkata, mana engkau? Apa jawaban Allah Subhanahu wa taala? Ana fawqaka wa amamaka wa an yaminika wa an shimalika. Saya di atasmu, saya di depanmu, saya di kananmu, dan saya di kirimu. Ini kalau didengarkan orang-orang ini, wah ini ya.
Saya dalil, oh, di mana-mana Allah Subhanahu wa taala. Iya. Saya di depanmu, saya di atasmu dan di depanmu, di kanan dan kirimu. Fa'alima anna hadhihi sifata la tambagi illa lillahi ta'ala. Nabi di sini dijelaskan Nabi Musa mengetahui bahwa sifat ini ya yang melingkup makhluk tadi, ini kan ketika Allah mengatakan saya di atasmu, di depanmu, di kanan dan kirimu, berarti melingkup makhluk. Nah, siapa yang melingkup makhluk seperti ini? Tidak ada kecuali pencipta. Ya, sebesar-besar makhluk tetap ada yang lingkupi. Kan begitu. Apa yang makhluk yang paling besar yang kita lihat? Yang mungkin tidak ada yang lingkupi langit. Oh, kecil langit itu dibanding dengan kursi Allah. Yang Allah katakan wasi'a kursiyyus samawati wal ard. Kursi Allah mengalahkan langit dan bumi semuanya. Nabi permisalkan dalam hadis, kursi Allah dibanding dengan langit dan bumi, digabung dengan buminya, langitnya, itu seperti gelang yang dilempar di padang pasir. Iya, padang pasir yang luas itu kursi Allah. Langit dan bumi kecil seperti gelang. Nah, ini kursi dibanding dengan langit dan bumi. Kata Nabi SAW, kursi yang besar itu dibanding dengan arsy Allah. Dibanding dengan arsy Allah, kursi seperti gelang. Iya, arsy Allah seperti padang pasir diibaratkan oleh Nabi SAW. Bagaimana lagi dengan bumi, langit? Bagaimana kita yang di dalamnya? Tidak bisa lagi digambarkan. Bagaimana lagi pencipta? Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Maka kata Nabi Musa, beliau mengetahui bahwa tidak ada yang memiliki sifat ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Qala, maka Nabi Musa menjawab, kadzalika anta ya ilahi. Demikian pula engkau ya Allah, wahai sembahanku. Afakala maka asma'u am kalam rasulik? Qala bal kalami ya Musa. Apakah yang saya dengarkan ini adalah ucapanmu atau ucapan rasulmu, malaikat atau yang lain? Allah menjawab, bahkan itu kalamku ya wahai Musa. Ini dalil juga dibawakan oleh penulis rahimahullah ta'ala. Tapi sekali lagi bahwa hadits ini adalah hadits yang tidak kuat. Ya, karena dia diambil dari Israiliyat. Ini dari Wahab ibnu Munabbih, seorang atba'ut tabi'in. Wahab ibnu Munabbih itu dikenal ya, suka ambil kisah-kisah yang tidak tahu di mana asalnya. Ya. Tapi kalau Israiliyat itu kisah-kisah sebelum umat kita. Dikisahkan dari situ. Nah, ulama sudah memberikan kaidah di situ bahwa kalau ada kisah-kisah yang dari Israiliyat itu selama tidak bertentangan dengan syariat kita, selama tidak bertentangan dengan syariat kita, maka bisa diterima. Bisa diterima. Selama tidak bertentangan dengan syariat kita. Walaupun ada yang mengatakan tidak diterima kalau dari Israiliyat karena itu bukan syariat kita. Dan ini dibahas dalam ilmu usul fikih. Apakah syariat sebelum kita itu syariat untuk kita? Dan ini dibahas panjang lebar dalam masalah usul fikih. Baik. Kemudian penulis berkata, masih lanjut menjelaskan tentang kalam. Ya. Dan kita akan melihat ya bahwa penulis rahimahullah ta'ala di antara sifat yang boleh sebutkan dengan panjang lebar itu ada dua. Ini satu kalam, ya, kalam dengan nanti tentang, dan sudah kita jelaskan juga sebelumnya tentang ketinggian Allah Subhanahu wa taala ya di atas langit, dan ini yang kedua kalam. Ini agak lebar dalilnya yang boleh sebutkan banyak. Kenapa? Karena di antara penyimpangan yang banyak terjadi khususnya di zaman Ibnu Qudamah rahimahullah ini di antaranya. Kalam, kemudian tentang masalah ulu, ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau rahimahullah ta'ala, wa min kalamillah. Nah, sekarang beliau mulai jelaskan di antara kalam Allah, ketika kita sudah memahami bahwa Allah itu berbicara sesuai dengan kemuliaan dan kebesarannya, ya, di antara ucapannya adalah Al-Qur'anul Azim. Wa min kalamihi subhanahu Al-Qur'anul Azim, Al-Qur'an yang mulia. Makanya di situ kata min, dari, maksudnya dari bagian kalam Allah. Bukan, jangan difahami bahwa kalam Allah cuma Al-Quran, tidak. Makanya pakai min di situ. Maksudnya min tab'idiyah, yaitu di antara kalam Allah adalah Al-Quran. Di antara kalam Allah Zabur. Iya. Yang diberikan kepada Nabi Daud, wa ataina Dauda Zabura. Kami berikan kepada Daud Zabur. Itu kalam Allah juga. Ya, demikian pula Injil kepada Nabi Musa, kepada Nabi Isa alaihissalam. Taurat kepada Nabi Musa, itu kalam Allah Subhanahu wa taala. Tapi bedanya di situ, iya,
dengan bahasa kaum masing-masing. Dengan Taurat dengan bahasa di situ. Al-Quran dengan bahasa Arab. Paham? Jadi Allah SWT berfirman dengan Taurat bukan dengan bahasa Arab. Bahasa Taurat. Injil dengan bahasa Injil. Al-Quran dengan bahasa Arab. Paham ya? Baik. Nah, khusus Al-Quran kita bahas. Karena itu kitab kita. Ya, yang kita bahas, yang kita baca Al-Quran. Kata beliau, dari kalam Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Qur'anul Azim. Wa huwa kitabullahil mubin. Dia adalah kitab Allah yang jelas. Wa habluhul matin. Dan tali Allah yang kuat. Wa siratuhul mustaqim. Dan jalan Allah yang lurus. Ya, makanya ditafsirkan dalam Al-Quran, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian dengan tali agama Allah, hablullahi matin. Tali Allah, habl tali. Wa'tasimu, berpegang teguhlah kalian bihablillah, dengan tali Allah. Ada yang menafsirkan, dan ini banyak, hablullah di dalam Al-Quran. Hablullah, tali Allah adalah Al-Quran. Jadi kata Allah, berpegang teguhlah kalian semua dengan Al-Quran. Jelas ya? Dengan Al-Quran. Wasiratul mustaqim, jalan Allah yang lurus. Dan ini jelas bahwa kalau seorang hamba yang menginginkan jalan yang lurus, menginginkan agar dia istiqomah di atas jalan yang lurus, di atas sunnah Nabi SAW, baca Al-Quran, pelajari Al-Quran. Itu janji Allah dalam Al-Quran. Iya. Siapa famanit taba' hudaya fala yadillu wala yashqa. Siapa yang berpegang teguh dengan petunjukku, itu Al-Quran dan Sunnah, fala yadillu wala yashqa, maka tidak akan sesat dan tidak akan pernah sengsara. Kebalikannya, kata Allah dalam ayat yang lain surah Thaha, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Siapa yang berpaling dari zikri, di antara pengertian zikri di situ peringatanku adalah Al-Quran. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka untuknya lah kehidupan yang sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kami akan bangkitkan dia dalam keadaan buta pada hari kiamat. Nasallallahu salam wal afiyah. Maka ini jelas ucapan beliau rahimahullah bahwa tidak ada petunjuk, ya, cahaya, ya, pada kegelapan, kebodohan, kejahilan kecuali dengan mempelajari Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Ibnu Qayyim mengatakan al-ilmu qala Allahu qala rasuluhu wa laysa biqauli fulani. Ilmu itu qala Allah, ucapan Allah, dan qala rasuluhu, dan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa laysa biqauli fulani, bukan ucapan fulan dan fulan. Bukan ucapan fulan dan fulan. Iya. Wa tanzilu rabbil alamin. Kata beliau, Al-Quran ini diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala. Nazala bihir ruhul amin. Allah turunkan dengannya melalui ruh yang terpercaya. Siapa ini? Hah? Jibril. Jadi dalam Al-Quran disifatkan Jibril ruhul amin, yang terpercaya. Dikatakan ruh karena dia juga hidup. Ya? Karena dengan ruh lah hidup. Taib. Ala qalbi sayyidil mursalin, diturunkan ke dalam hati sayyidil mursalin, pimpinan para rasul, itu Nabi kita Muhammad SAW, bilisanin arabiyyim mubin. Bilisanin arabiyyim mubin, dengan bahasa Arab, lisan. Kalau disebut kata lisan, apa yang antum pahami lisan? Lidah, ya? Ya kan? Nah, itu makna lain. Jadi dalam Al-Quran itu ikhwan, dalam Al-Quran ini pentingnya kita belajar ya. Dalam Al-Quran itu ada satu kata tapi maknanya banyak. Makanya seorang itu tidak bisa jadi ahli tafsir, tidak bisa jadi mufassir, kecuali harus wajib hebat bahasa Arabnya. Karena Al-Quran dengan bahasa Arab. Jelas ya? Ini lisan. Lisan itu kadang diterjemahkan dengan lidah. Dalam Al-Quran, ya. Dalam Al-Quran dalam surah Al-Qiyamah, la tuharrik bilisanika lita'jala bih. Jangan kamu gerakkan lisanmu, itu lidahmu. Paham? Jangan kamu gerakkan lisanmu, Muhammad, membaca tergesa-gesa. Itu lisan di situ bermakna lidah. Paham? Kadang lisan bermakna lughah, bahasa. Seperti dalam Al-Quran tentang dalam surah Ibrahim, wa ma arsalna min rasulin, tidaklah kami utus semua rasul illa, kecuali bilisani qaumi, kecuali dengan lisan kaumnya. Apa lisan di situ? Hah?
Bahasa. Tidaklah kami mengutus Rasul kecuali pasti dengan bahasa kaumnya. Orang Arab ya bahasa Arab Rasul. Bani Israel ya Nabi Musa dengan bahasanya. Isa alaihissalam dengan bahasanya kaumnya. Kenapa? Karena tujuan diutusnya Rasul agar dipahami apa yang dia sampaikan. Difahami apa yang dia sampaikan. Taib. Ya. Jadi di sini kata beliau Al-Quran itu diturunkan melalui Jibril kepada Nabi SAW bilisanin Arabi mubin, dengan bahasa Arab yang jelas. Paham ya? Ini dalam Al-Quran banyak sekali ayatnya bahwa Al-Quran itu dengan berbahasa Arab. Munazzalun ghairu makhluk. Nah, ini titik poin yang paling inti sebenarnya di sini. Kata beliau, dan Al-Quran itu diturunkan ya dalam Al-Quran. Silakan buka dalam Al-Quran. Ya, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kamilah yang menurunkan Al-Qur'an itu dan kami akan menjaganya. Dan banyak ayat yang lain yang memakai kata tanzil, nazzalna, anzalna, kami turunkan banyak sekali dalam Al-Qur'an. Jelas ya? Ghairu makhluk. Bukan makhluk. Bukan makhluk. Ini kalau antum baca buku-buku akidah selalu ada ini. Kalau dalam permasalahan kalam, Al-Quran adalah kalamullah, firman Allah bukan makhluk, ada dalam buku-buku akidah. Selalu ada kata ghairu makhluk. Faham? Tetapi yang ada dalam Al-Quran adalah Al-Quran hanya kalamullah. Apa tadi arti kalam? Ucapan Allah yang ada dalam Al-Quran. Tidak ada tambahan ghairu makhluk. Karena memang Al-Quran adalah kalam Allah. Dalam Al-Quran kata Allah Subhanahu wa taala, wa in ahadun minal musyrikin astajaruka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Ketika orang-orang musyrikin wahai Muhammad meminta izin kepadamu, izinkan mereka hatta yasma'a kalam Allah, sampai mereka dengarkan kalam Allah, firman Allah, bukan makhluk. Nah, kenapa ada tambahan dari para ulama ghairu makhluk? Nah, ada dalam Al-Quran disebutkan kalam Allah ghairu makhluk. Ghairu makhluk artinya bukan makhluk. Yang ada dalam Al-Quran dijelaskan Al-Quran kalamullah, titik. Tidak ada tambahan bukan makhluk. Tambahan ini muncul ketika muncul kesesatan, muncul bid'ah mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Jadi ahli sunnah punya kaidah, falamma zadu zidna. Tatkala mereka menambah, kan mereka mengada-adakan, ya? Kami tambah juga supaya orang faham, mengetahui hakikat yang sebenarnya. Apalagi di zaman fitnah tersebar Al-Quran adalah makhluk. Di zaman Imam Ahmad. Di zaman Imam Ahmad, 3 generasi atau 4 generasi Imam Ahmad disiksa. Iya, pimpinan pertama mazhabnya Al-Quran makhluk. Imam Ahmad mempertahankan mazhab akidah Al-Quran kalamullah bukan makhluk. Dicambuk, dipenjara, dilarang sampaikan haditsnya, dipenjara rumah. Terganti dengan pimpinan yang baru, sama akidahnya, akidah Mu'tazilah, Jahmiyah. Disiksa Imam Ahmad, ya, sampai Masya Allah, sampai ada ahli hadits yang di zaman itu juga hidup bersama Imam Ahmad, tidak mampu bersabar seperti Imam Ahmad rahimahullah, sampai mereka mengatakan Al-Quran itu makhluk atau bukan? Makhluk. Terpaksa dalam hatinya bukan makhluk. Karena orang disiksa, kalau bahkan ada yang dibunuh kalau mengatakan Al-Quran makhluk. Al-Quran bukan makhluk, kalamullah. Harus mengatakan Al-Quran makhluk. Sampai ada yang mengatakan, Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran ini makhluk, padahal tangannya. Al-Quran, Taurat, Zabur, Injil ini makhluk, padahal tangannya. Supaya dikatakan mengatakan makhluk sampai segitunya. Tapi Imam Ahmad tidak mau. Kenapa? Imam Ahmad, di zaman Imam Ahmad imam, manusia ikut semua. Kalau Imam Ahmad mengatakan A, semua orang mengatakan A. Ketika ditunggu jawaban Imam Ahmad oleh pimpinan negara dan rakyat pada waktu itu, bahkan sudah membawa pulpen dan buku menulis. Kalau Imam Ahmad mengatakan makhluk, semua orang akan berkeyakinan itu makhluk. Walaupun mungkin bagi Imam Ahmad bisa mengatakan makhluk, tetapi dalam hatinya apa? Mengatakan bukan makhluk. Itu terpaksa, itu boleh. Sebagaimana kisah Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir melihat ibunya Sumayyah radhiyallahu anha terbunuh, ditusuk kemaluannya dengan besi panas, dituduh diperintahkan mencela Nabi SAW. Sumayyah mencela Nabi. Sumayyah tidak mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam, dibunuh. Ammar bin Yasir melihat ibunya diperlakukan seperti itu, beliau takut. Beliau mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi hatinya apa? Hatinya
tetap dalam keimanan itu tidak boleh. Turun ayat membenarkan perbuatan Ammar bin Yasir. Kenapa itu terpaksa? Selama hati tetap dalam keimanan. Man kafara billahi ba'da imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Turun itu ayat dalam surah An-Nahl. Siapa yang kafir setelah keimanannya kecuali yang terpaksa tapi hatinya tetap dalam keimanan. Walaupun Imam Ahmad boleh seperti itu, tapi Imam Ahmad rahimahullah melihat keadaan tidak bisa, harus tetap mempertahankan. Kenapa? Keadaan Imam Ahmad sebagai imam. Dan orang hanya melihat apa yang zahir. Ya kan? Tidak melihat apa isi hati Imam Ahmad. Imam Ahmad mengatakan, iya, bilang makhluk. Orang-orang, oh makhluk, sudah, selesai. Orang akan meyakini itu. Tapi Imam Ahmad rahimahullah SWT tidak mengatakan itu. Tetap beliau mempertahankan akidah ahli sunnah pada waktu itu. Makanya ulama mengatakan apa? Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan agama ini di zaman kemurtadan melalui Abu Bakar As-Siddiq. Dan Allah menyelamatkan agama ini di zaman fitnah khalqul Quran melalui Imam Ahmad rahimahullah taala. Melalui beliau rahimahullah. Kenapa ada tambahan goreng makhluk? Karena muncul bid'ah itu. Ketika mereka tambah makhluk Al-Quran, ditambah oleh ahli sunnah, bukan makhluk. Jadi keyakinan ditambah. Al-Quran kalamullah goreng makhluk. Paham? Coba tidak ada ini, coba tidak ada pemahaman seperti ini. Tetap kita katakan Al-Quran kalamullah titik. Ya kan? Makanya kan ditambah karena mereka tambah. Untuk bantahan namanya itu. Membantah. Sama misalnya saya contohkan ya. Saya contohkan lagi. Tentang permasalahan Allah di atas. Ya. Allah di atas. Dijelaskan dalam buku-buku akidah bahwa Allah Subhanahu wa taala istawa ala arsyihi ba'inun min khalqihi. Allah di atas tinggi dari seluruh makhluknya. Ada tambahan apa? Ba'inun an khalqihi, terpisah dari makhluknya. Ada tambahan seperti itu dalam buku akidah. Padahal dalam Al-Quran tidak ada itu dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran jelaskan Allah fis sama alal arsh, istawa alal arsh. Ya, dalam Al-Quran dalam ayat yang banyak. Tapi kenapa ada tambahan dalam ucapan-ucapan buku-buku ahli sunnah? Allah di atas arshnya, di atas langit, terpisah dari makhluknya. Kenapa? Ketika muncul bidah, orang-orang yang mengatakan Allah menyatu dengan makhluknya. Ya, ittihadiyah namanya. Ya, wahdatul wujud. Yang dalam diri kita ada Allah. Nauzubillah, menyatu dengan makhluk. Diucapkan oleh ahli sunnah sebagai bantahan untuk mereka. Ya, Allah di atas arsy-Nya, ba'inun min khalqihi, terpisah dari makhluknya. Baik, karena sudah masuk waktu Isya, insyaallah taala kita akan melanjutkan tentang Al-Qur'an, kalamullah ghairu makhluk di pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.